Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Parahu. Asal muasal Gunung Tangkuban Parahu dan Sangkuriang adalah cerita rakyat dari nenek moyang yang turun-temurun hingga sekarang dan menjadi cerita rakyat yang cukup menarik. Cerita rakyat Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Parahu berawal dari seorang raja bernama Sungging Perbangkara yang tengah pergi berburu ke hutan. Ketika tengah berburu, Raja Sungging Perbangkara merasa ingin buang air kecil. Sang raja pun pergi ke semak-semak dan buang air kecil, di mana air seninya tertampung di selembar daun keladi. Alkisah, saat itu ada seekor babi betina yang tengah bertapa karena ingin menjadi manusia. Ia bernama Wayung. Tanpa sengaja, air seni Raja Sungging Perbangkara diminum oleh Wayung yang pada akhirnya menyebabkan babi betina itu hamil karenanya. Hingga suatu ketika, tiba saatnya Wayung melahirkan. Lahirlah seorang anak perempuan yang cantik yang bernama Dayang Sumbi atau Rarasati. Cerita rakyat Sangkuriang berawal dari Dayang Sumbi yang kian beranjak dewasa. Kecantikan Dayang Sumbi semakin terlihat dan mulai menjadi rebutan di antara para raja kala itu. Karena hal itu, Dayang Sumbi menjadi terganggu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan bersama seekor anjing peliharaannya yang bernama Tumang. Suatu ketika, diceritakan Dayang Sumbi tengah menjahit dan tanpa sengaja gulungan benang yang ia gunakan tiba-tiba terjatuh. Dayang Sumbi pun merasa malas mengambilnya. Dan entah kenapa ia berucap bagi siapa yang dapat mengambilkan gulungan benang itu, jika laki-laki maka ia akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan maka ia akan dijadikan saudara perempuannya. Ternyata si Tumang, anjing peliharaannya, yang akhirnya mengembalikan gulungan benang itu, dan akhirnya Tumang menjadi suami Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menepati janjinya dan bersuamikan seekor anjing. Kemudian lahirlah Sangkuriang, anak Dayang Sumbi dan Tumang. Hari berganti hari. Sangkuriang mulai tumbuh menjadi anak lelaki yang tampan dan pemberani. Setiap hari ia berburu binatang di hutan dan Sangkuriang selalu mengajak Tumang, anjing yang juga adalah bapaknya sendiri. Ketika itu, Sangkuriang ingin berburu babi dan kebetulan yang diburu adalah babi betina Wayung, yang tak lain adalah ibunda Dayang Sumbi. Tumang pun menolak untuk mengejar babi tersebut sehingga Sangkuriang marah. Dalam kemarahannya, Sangkuriang langsung membunuh Tumang, anjing yang juga adalah ayahnya sendiri. Hati si Tumang ia ambil dan ia serahkan pada ibunya Dayang Sumbi untuk dimasak. Dalam hati Dayang Sumbi merasa aneh karena seharian tidak melihat Tumang yang tidak kunjung pulang. Ia bertanya kepada Sangkuriang, di mana si Tumang, dan betapa kagetnya Dayang Sumbi ketika mendengar jawaban Sangkuriang bahwa ia telah membunuh Tumang. Dayang Sumbi pun menjadi sangat marah, dan dalam kemarahannya kepala Sangkuriang dipukul menggunakan centong nasi hingga meninggalkan bekas luka di kepala Sangkuriang. Sangkuriang merasa kecewa dengan perlakuan ibunya hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sangkuriang bersikukuh untuk pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Waktu terus berjalan, hingga Sangkuriang kini tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan tampan. Dalam kesendiriannya, Dayang Sumbi sangat mengharapkan Sangkuriang akan pulang kembali. Ia pun mulai bertapa dan memohon kepada dewa supaya ia tetap cantik dan selalu muda. Hingga nanti suatu saat kelak, Sangkuriang bertemu dengan Dayang Sumbi. Ia masih mengenali Dayang Sumbi sebagai ibunya. Dewa pun mengabulkan doa Dayang Sumbi. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, Dayang Sumbi masih terlihat cantik. Hingga suatu ketika, Sangkuriang bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun, ia sudah tidak mengenali ibunya, bahkan jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Begitupun Dayang Sumbi, ia tidak tahu bahwa lelaki tampan itu adalah Sangkuriang. Singkat cerita, mereka pun menjalin kasih. Cerita berlanjut. Suatu hari Dayang Sumbi tengah membelai kepala Sangkuriang. Dari situlah ia menemukan bekas luka kepala karena pukulan yang dilakukan pada Sangkuriang beberapa tahun yang lalu. Akhirnya Dayang Sumbi pun tahu bahwa ia adalah Sangkuriang, anak kandungnya.
Sang Kuryang telah melamar Dayang Sumbi, hingga Dayang Sumbi bingung mencari cara agar pernikahan dengan Sang Kuryang tidak akan terjadi. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan beberapa persyaratan, yakni Sang Kuryang harus mampu membuat danau dan perahu serta membendung sungai Citarum dalam waktu 1 malam sebelum matahari terbit. Sang Kuryang menyanggupi persyaratan ini karena ia telah berguru dan menjadi remaja yang sakti mandraguna. Alhasil, Sang Kuryang ternyata mampu memenuhi persyaratan yang diberikan Dayang Sumbi kepadanya. Saat semua pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi bingung dan meminta petunjuk dewa. Sang dewa pun memerintahkan agar Dayang Sumbi mengibaskan selendang yang dimilikinya, dan secara goib matahari muncul dari ufuk timur. Ayam berkokok, tanda pagi telah datang. Sang Kuryang marah dan ia merasa gagal. Ia menendang perahu yang setengah jadi dengan sekuat tenaga, dan perahu itu terguling dalam keadaan telengkup hingga akhirnya muncul sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini adalah cerita rakyat terkenal dari Jawa Barat yang awalnya disampaikan secara lisan. Cerita ini juga memiliki kesesuaian dengan fakta geologi terbentuknya Bandung dan Tangkuban Perahu. Kisah ini awalnya mengandung banyak unsur mitos, tapi telah menjadi bagian penting dari warisan budaya dan penjelasan asal-usul geografis wilayah tersebut. Telah tercatat dalam naskah kuno.